Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam perkuliahan instalasi mikrotik router OS. Jadi di sini kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membuat static routing dengan dua jaringan yang berbeda di dalam virtual station atau VMware ya. Jadi kita akan membuat static routing ya. Jadi static routing yang benar ini seperti apa akan kita bahas ya. Semoga Anda tetap sehat sampai menyelesaikan video ini dengan baik dan mudah dipahami. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah static routing kemarin, bagaimana kita melakukan penyetelan jaringan secara mandiri ya. Cuma ada kelemahannya kemarin ya yang sudah kita bahas, tapi kita akan coba menyeting secara manual dari static routing ini sendiri. Hal yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah Cisco Packet Tracer yang akan kita coba buat dulu nanti seperti apa bentuk jaringannya, kemudian yang ada di VMware Workstation. Nah, di VMware Workstation ini saya membuat 3 PC ya. 3 PC yang masing-masing nanti akan kita setting menjadi static routing, dan ada satu mikrotik di mana mikrotik ini kosong atau habis di reset gitu ya. Nah, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah kita masuk di Cisco Packet Tracer. Ini untuk memberikan gambaran saja pada Anda bahwa kita akan melakukan penyetingan jaringan ini sesuai dengan static routingnya ya, jadi kita buat secara statis. Kalau Anda melakukan download Cisco Packet Tracer, pastinya suruh login dulu ya. Nah, ini saya punya akun. Ada yang kurang tepat. Nah, setelah masuk di sini, kita akan coba melakukan static routing secara sederhana, yaitu yang perlu kita persiapkan tadi karena kita mempunyai 3 PC ya. Nah, ini masing-masing ya, kita lihat dulu. Kemudian kita butuh router. Ya, kita coba ambil router 1. Untuk switch ini terserah ya nanti ya. Bisa kita kasih switch atau enggak. Yang jelas kalau switch tidak mempengaruhi hasil di saat kita melakukan konfigurasi di mikrotiknya. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba cek pos internet 0, 1, 0, 1, kemudian 0, kita masukkan di 2. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah berarti kita akan melakukan setting di nanti di sini ini kita samakan dulu ya displaynya ya. Kita coba buat jalur di mana ada 10.10.10 titik berapa? Kita buat 2 ya. Oh, berarti bukan 2, ini 3. Kemudian di gateway-nya kita ambil 10.10.10.10
2. DNS servernya coba mengikuti seperti yang sudah kita setting seperti kemarin ya. Di sini saya punya DNS server 192.168.1.1. Nah, ini ya, ini masuk di IP-nya, berarti nanti gateway-nya masuk di 2. Kemudian kita lihat di sini on ya. Ada saja mikrotiknya yang belum on ya. Kita coba cek di sini Ethernet 1. Kita lihat di sini PA 1 PA 0. Kita coba nyalakan dulu. Mikrotik sudah nyala. Atau enggak, ini nanti nggak usah disambungkan ke ini ya, biar mudah dipahami. Terus kita coba hilangkan yang ininya, kita langsung aja sambungkan di sini nanti. Ini kurang ya, bentar. Kita coba menambahkan dulu portnya, kita matikan. Zoom in. Nah, ini kita off dulu, kemudian kita tambahkan 1, 2, 3. Coba kita hapus dulu ini. Nah, ini sesuai ini, guys. 3. Aja. Dan kita nyalakan. Masih booting ya. Jadi intinya ini kita nanti akan membuat 3 jaringan ya, secara statis. Yang pertama ini kita membuat jaringan yang pertama dengan 10.3, kemudian juga harapannya di jaringan yang kedua ini kita menggunakan 10. Ini 10 ya, berarti nanti harusnya ada 20 dan juga ada 30, atau enggak kita coba yang sama dulu nanti. Sambungkan ke Ethernet 8. Di Ethernet 1, mana Ethernet 8? Ini ya. Kita on kan dulu. Berarti tadi di sini ada 192.168, maaf bukan, 10.10.10.2. Kemudian di setting ini sudah jelas ya tadi ya, 10.10.2. Kemudian di jaringan yang kedua ini saya akan membuat dengan 10.10.10 bukan 10 ya, 20.3. pastinya dengan gateway 10.10.20.2. jadi ini gateway-nya DNS sama ya, 192.168.1.1. Oke, yang ini juga sama. Nah, ini nanti kita akan ada 2 uji coba dulu. Yang pertama yang kita uji cobakan, kita membuat yang 10.3, 10.4, 10.5, dan yang kedua adalah 10.3, 20.3, dan 10.4. Dan yang ketiga, kita coba membuat ketiganya berbeda jaringan semua.
Ya, jadi yang di sini kita coba tampilkan 10.10.10 30.30.3. Jadi di gateway-nya 10.10.30.1 titik 2 192.168.1.1. Ethernetnya berarti di sini 192.10.10.30.3 sesuai dengan namanya 30.3. Yang ini tadi sesuai dengan namanya 20.3. 20.3. Nah, di sini pas Ethernet 0 ya, 1 kita coba nyalakan. Yang satu ini berarti ada 10.10.20.2. maaf, 20 titik 10.10.20.2 ya harusnya. Nah, ini dimatikan dulu. Jadi jika di jaringan yang kedua tadi pakai tidak bisa, kita coba merubah dari interface-nya ya. Jadi kita rubah IP-nya ini yang paling depan ini kita rubah nanti 20 sama 30 ya. Kemudian ini kita cek 20 10 10 2 sebagai gateway. Kemudian di sini ada 20 10 10 3 sebagai statiknya. Kemudian yang di 3 juga sama. 30 10 10 3 statiknya, kemudian 30 10 10 2 sebagai gateway-nya. Kemudian di sini juga 10 10 2 gateway yang pertama ya. 20 10 10 2 dan kemudian ada 30 10 10 2. Jadi ini nanti kita konsepnya membuat 3 jaringan utama tersebut gitu ya. Nah, hal yang perlu kita lakukan kalau kita sudah tahu topologinya, nanti juga harapannya kita akan tetap mengkoneksikan ini ya, cloud internetnya, dimana yang kemarin sudah kita bahas ini NAT ini dia nyambung ke sini gitu ya. Nah, kemudian juga kalau sudah kita keluar ya, nah di sini kita akan mencoba membuat di virtual workstation-nya. Kita buat di virtual workstation-nya, kita buka dulu VMware-nya. Coba saya perbesar. Di sini ada Mikrotik. Kemudian kita nyalakan dulu. Kenapa ini? Pilot ya. Mikrotiknya pilot. Ntar kita coba buka lagi, bisa apa tidak ini. Virtual PC Mikrotik. Nah, ini ada yang bermasalah ini ya. This virtual machine is not UC. Please take ownership. Nah, ini coba saya klik ownership. Ini ada problem ini ya, sepertinya di mikrotiknya. Nah, sudah muncul. Kita coba nyalakan. Di sini saya menggunakan satu NAT dan juga ada satu host only gitu ya. Kemudian setelah kita masuk, kita cek juga di bagian ini ya, virtual machine network-nya.
Ini kita menggunakan jaringan dari, nah ini kita coba setting ulang juga di jaringan NAT yang keluar. Jadi kita di jaringan utamanya kita cukup memakai satu saja NAT, kemudian kita setting 10 10.10.0. di NAT settingnya kita gunakan 10 10 10 1. Ini sebagai default gateway, kita bisa masuk internet ya di luarnya. Untuk DHCP nya kita cek juga 10 rentangnya 10 0 10 maaf 254. Cek oke. Kita coba jalankan dulu. Admin enter, kita coba cek interface print. Ini ada dua ya, kita coba namai dulu ya. Yang pertama ini kalau kita lihat di sini Anda bisa klik di settingnya. Ini header yang pertama ini adalah NAT ya. Berarti NAT ini dia ini public ya. Jadi public. Kita akan menamai dulu supaya nanti tidak bingung ya. Kita klik dulu. Interface set no name sama dengan, kita kasih nama public ya. Kemudian yang kita print dulu, kita cek oke, sudah public. Kemudian kita buat juga set yang pertama, ini kita kasih nama lokal. Nah, setelah itu kita cek interface print. Kemudian kita cek juga IP address IP address print. Nah, ini ada default public configuration ya. Ini kita coba remove aja. IP address remove 0, IP address print kosong, kemudian juga IP route print kosong. Kita tambahkan IP address dan kita print IP address add. Kemudian kita lihat tadi ya, kalau kita lihat di sini, ini kita coba masuk di jaringannya 10.10.3 ya. Dimana ini tadi belum ada ya, 10.10.10.3. Nah, default gateway-nya ada 2. Berarti di sini kita menggunakan yang 2. Kita cek dulu 10.10.10.2. Nah, kemudian di sini ada 255.0.0.0. Interface-nya menggunakan lokal ya. Kita gunakan yang lokal. Nah, kita cek IP address print, kemudian IP route print. Nah, di sini saya sudah memiliki 10.10.2. Ini di IP address-nya ya. Kemudian saya coba menambahkan gateway-nya. Gateway tadi yang diperoleh dari ini ya, virtual network-nya. Nah, ini tadi di NAT-nya ini kita lihat, ini gateway-nya itu ada mana?
Nah, gateway-nya adalah 10.1. Berarti kita perlu menambahkan IP root at gateway sama dengan 10.10.10.1. IP root print, kita coba ping juga, ping 10.10.10.1. Ini sudah connect di gateway-nya ya. Ini sama seperti pengaturan yang kemarin. Kemudian kita coba dulu tes koneksi, apakah IP DNS print. Nah, ini masih kosong ya. Kita cek apakah kosong ini bisa. 03.142.77. Nah, ini sudah connect internet ya. Jadi di IP publiknya Anda bisa mencoba, entah itu IP publiknya film atau apapun, ini sudah connect. Cuma kalau kita lakukan ping google.com masih belum. Mungkin bisa kita tambahkan dulu IP DNS set server sama dengan 192.168.1.1. DNS server diperoleh dari yang kemarin ya. Ini di internet saya ini kan ada kalau di properti itu muncul. Nah, yang paling bawah sini ini ada DNS servernya. IP DNS servernya. Berarti setelah itu kita coba di allow juga IP DNS set allow remote request sama dengan yes. Kemudian IP DNS print, ini sebenarnya kita cek dulu, kita ping ke google.com. Ini sudah connect Google ya. Jadi sudah connect Google. Ini satu jaringan mikrotik, kita tes dulu tadi ya. Ini ada di 10.10.1. Kemudian kita keluar, saya coba menyalakan PC yang pertama yang akan kita hubungkan. Saya masih menggunakan host only. Kemudian power akan saya nyalakan. Anda bisa menggunakan XP yang standar ya, Windows XP. Cuma Windows XP ini kalau dukungan support dari internetnya ini sepertinya sudah berkurang ya. Kalau menggunakan mau internet berselancar di sini, ini sepertinya sudah berkurang. Jadi alangkah baiknya sebenarnya menggunakan Windows 7 lah minimal. Tapi kalau tidak kuat tidak apa-apa, bisa pakai XP. Jadi di sini saya lihat tadi ada 10.2. Maka otomatis di sini saya cek dulu. Nah, ini saya rubah dulu 10.10.10.3. 3 kan IP 3 masih belum digunakan, ini masih satu jaringan. Terus kemudian yang ini juga tadi bisa pakai 0 ya. Kemudian ini ada 10.10.10.2. Jadi gateway-nya kita gunakan gateway yang kedua. Kemudian 1.1.8.8. Oke. Ini agak lemot ya. Mungkin coba paket tracer ini saya hilangkan, atau coba saya print screen ya. Kemudian saya taruh di main. Intinya biar tahu aja ini IP yang kita gunakan itu IP yang mana aja nanti gitu.
Ini sepertinya Cisco agak berat ini ya. Saya keluarkan dulu. No, tidak perlu di save. Nah, jadi ketika ini sudah, save dulu. Gpage desktop kosongan, tidak apa-apa. Nah, sudah kosongan, yang penting tahu dulu. Nah, jadi setelah kita sampai di sini, ini kita bisa melakukan cek dulu di CMD. Kita lakukan ping ke 192.168 10.10.10.1 ini kan gateway-nya. Nah, gateway sudah masuk, kemudian kita coba ping 10 yang kedua. Ini ada jaringan mikrotiknya juga sudah masuk. Kemudian kita ping ke Google-nya, google.com. Kita cek dulu di Google-nya. Ini karena dukungan ini ya, dukungan dari Office-nya, XP-nya ini kurang makanya nanti bisa diganti di 7 ya. 10.3.192.168.11. Oke. Nah, ini untuk di ping di ini masih belum bisa ya. Mungkin Anda bisa masuk di Winbox-nya juga untuk melakukan pengecekan. Coba masuk dulu. Maaf, salah masuk ya. Kita cek di NAT-nya. Nah, kita cek di IP firewall NAT. Kita coba tambahkan di sini src NAT. Di action-nya kita coba di masquerade. Oke, cukup sampai situ. Exit. Jadi kalau belum bisa ya berarti dari sambungan dukungan Windows XP-nya yang masih belum terlalu bisa digunakan ya. Yang penting ini bagaimana supaya kita melakukan setting koneksi dengan 3 jaringan dulu tadi. Nah, ini masih ada trouble ya, masih belum bisa hostnya. Yang jelas kita coba tambahkan yang kedua. Di mikrotik ini kita lakukan ping 192.168 10.10.10.3. Ini sudah terkoneksi ping ya tadi terkoneksi. Ping google.com ya, ini masquerade-nya masih bermasalah ya. Nah, kita tambahkan dulu tadi di IP route print ini kita sudah memiliki jaringan lokal, ini ada 1 dan kemudian juga gateway-nya ada 1. Nah, kemudian juga jaringan publiknya ini yang mana gitu ya. Nah, ini jaringan publiknya ini ikut yang mana gitu. Jadi ini satu PC. Maka dari itu kita coba meroutingkan 2 PC. Kalau 2 PC ini yang PC yang kedua, kita coba nyalakan juga.
Nah, di PC yang kedua ini kita coba jaringan yang sama dulu atau masih dalam satu jaringan, sama seperti kemarin ya. Kalau kita lihat di statiknya, ini kita hanya menggunakan host only juga. Kita coba kasih nilai 10. Maaf, berarti bukan 10 ya, sama 10 ya, 10 dan masuk di jaringan yang keempat. Ini 0, subnet masnya 0, 10, default gateway-nya menggunakan 10, 2 ya. Oke. Ini kita cek, kemudian kita lakukan ping ke 10.10.10.3. Nah, ini dia sudah connect dalam satu jaringan. Dan kita coba ping ke 10.10.10.2 sebagai gateway-nya connect, titik 1 sebagai NAT-nya juga connect, dan ping google.com kita coba cek lagi sekali lagi, mungkin masih tidak connect ya. Nah, tidak masalah, berarti ada di pengaturan IP DNS-nya yang biasanya tidak terdeteksi. Jadi kita ini sudah connect, ada satu jaringan yang sudah connect. Jadi ini ada 10.3, ini ada 10.4 ya. Kemudian ini juga sama, ini harusnya kalau kita connect kan di 192.168.10.4. Maaf, salah ya. 10. Kita lakukan ping ke 10.10.10.4. Ini connect ya. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, kemudian kalau saya ingin menambahkan jaringan yang berbeda gimana? Berarti di sini saya harus menambahkan satu port lagi. Ini kan yang saya siapkan hanya 2 port nih. Ini ada host only dan NAT ya, sebagai internetnya. Berarti di host only ini saya harus menambahkan satu lagi. Kita lakukan shutdown dulu ya. Shutdown dulu. Yes. Nah, kita di sini akan masuk di edit virtual machine. Kemudian saya nambahkan lagi network adapter yang ketiga dengan host only juga ya. Kemudian saya jalankan. Kalau sudah, kita masuk admin dulu, kita cek lagi interface print. Ini ada satu tambahan ether 1, kemudian kita coba tambahkan ini dengan nama lokal ya. Interface set 2 name sama dengan lokal yang kedua. Kemudian enter, kemudian ada IP address print. Nah, ini sementara ada satu. Kita akan coba menambahkan 2 ya. Jadi IP address
20.10.10. Berapa? 2 slash 255.0.0.0. Enter, dia berada di enterprise lokal yang ke IP address print. Nah, ini sudah ada dua jaringan yang ada di lokal yang kedua. IP route print. Nah, ini ada 10, ada 2. Berarti di sini ada dua jaringan yang perlu kita tambahkan. Ini nanti yang 10.2, 20.2 ini akan kita gunakan di PC yang ketiga. Berarti PC 3 ini sudah memiliki beda jaringan juga. Kalau tadi sama jaringan, ini beda jaringan. Masih menggunakan Windows. Ya mungkin nanti kalau ada Windows 7 yang light ya, atau very light lah, bisa dicoba. Yang penting bagaimana akses jaringannya bisa digunakan. Kemudian kita coba masuk di control panel. Di network connection. Ini kita berarti tadi ada 20, 10, 10 jaringan yang ketiga. Tidak masalah ya ketiga, karena memang di awal penamaannya sudah pakai yang 20 IP-nya. Gateway-nya pakai yang 20, 10, 10.2. Ini dukungan sudah connect. Kita coba melakukan pengecekan dulu. CMD, kita lakukan ping ke 10.10.10. Berapa? 20.10.10.2 sebagai gateway-nya. Masuk, kita coba masuk di 10.10.10.1. Default gateway-nya juga masuk. Kemudian kita masuk 10.3 di jaringan PC1 ya. Masuk, kemudian juga kita cek 10.4 di jaringan PC yang berikutnya, ini sudah masuk juga. Dan kalau kita lihat di PC yang pertama, nah ini juga kita cek 10.10.10. Bukan ya, ping 10.10.10 3 ini juga masuk. Berarti sudah ada interkoneksi atau koneksi antar dua arah, antara 10 yang 10 dengan 10 dengan 20.3. Ini sudah implementasi dua IP yang berbeda. Kalau ingin menambahkan 3 IP yang berbeda gimana? Ya berarti kita harus menambahkan satu lagi ya. Jadi kita coba tambahkan satu lagi. Kita shutdown lagi dulu. Sistem shutdown. Yes. Kemudian di sini kita lakukan editing. Nah, ini kita coba tambahkan lagi. Network adapter yang keempat. Nah, ini dengan host only juga. Nah, sudah. Dan kita jalankan lagi.
Kalau sudah, kita masuk di sini, kita masuk admin kosong ya, kita cek ulang. Berarti kita lakukan IP interface-nya, interface print. Ini ada tambahan 1, berarti kita akan menamai menjadi lokal yang ke-3 ya. Berarti kita tambahkan, kita rename dulu, interface set 3 name sama dengan lokal 3. Berarti IP address printnya ini, kemudian kita tambahkan IP address at 30.10.2/8 atau sama dengan yang tadi ya, 255.255. Nah, ini kita masuk di lokal yang ke-3, IP route print. Nah, ini kemudian IP route printnya ini ada 10.1 dan 10.2 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita harus melakukan pengecekan penggantian ya. Kalau di sini tadi yang 10 ya, yang 10 ini bisa kita tambahkan di sini. Ini gateway-nya kita coba ikutkan gateway dari yang 1, namun ini masih tetap ya, 10.3. Kemudian yang di base yang kedua, ini kita coba pakai yang 20 ya. Berarti ini ada pakai yang 20 karena sudah beda jaringan ya. 20.3, tetap kita menggunakan 3. Ini juga gateway-nya pakai yang 20.2. Oke. Already digunakan ya, karena yang ini kita pakai 20 juga. Yang di sini kita gunakan 30, kemudian ini juga sama 32 sebagai default gateway. Kita cek ulang. Oke. Bisa query ya, bisa enable, disable, enable lagi, status sudah connected. Kita cek dari PC yang pertama, kita cek coba dulu ya, coba karena kita mengikutkan yang di pingnya apa, IP-nya gateway. Ini di ping Google ya, ini karena saya menggunakan IP gateway. Ini tidak terkoneksi ya, kita coba ping 10.10.10.2 terkoneksi, ping 20.10.10.3 ya, 3 ya tadi ya. Nah, ini tidak terkoneksi. Kenapa tidak terkoneksi? Karena saya menggunakan gateway-nya dari yang IP NAT-nya. Ini harusnya IP-nya ini menggunakan IP gateway-nya yang kedua. Kemudian kita coba cek lagi. Ping 10.10.10 ya. Ping 20.10.10.3. Ini sudah terkoneksi di luar jaringannya.
Kemudian kita koneksi ke komputer yang PC 3, berarti ini ada 30.10.10.3. Ini sudah terkoneksi. Jadi di static routing ini kita sudah bisa mengkoneksikan 3 PC yang berbeda dalam jaringan yang berbeda pula. Jadi 3 PC yang berbeda dalam jaringan yang berbeda pula. Seperti itu.